Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada detik ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam dan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Selawat beriringkan salam, mari sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, termasuk kita dan keluarga kita nantinya mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran surah Al-Isra ayat 85. Firman Allah di atas telah menjelaskan sesungguhnya jiwa ruh itu ada, tetapi merupakan suatu yang gaib, karena penciptaan ruh sebagai sumber keberadaan dan gerak hidupnya tidak terlihat oleh mata kepala, dan kita pun harus menyadari bahwa hakikat ruh itu bukanlah masalah yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Hanya Allah sajalah yang mengetahui dengan pasti hakikat yang sebenarnya. Membicarakan tentang ruh, tentu kita akan tertarik untuk mempersoalkan tentang hidup dan mati. Ternyata banyak orang yang beranggapan seolah-olah bagi mereka hidup bertambah panjang, padahal hakikatnya bertambah umur seseorang. Ia semakin mendekati pintu gerbang kematian. Maka banyak orang amat takut mendengar perkataan mati, apalagi saat menghadapi mati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aqtiru dzikral maut fa innahu yumahhisul dzunuba wa yuzhidu fid dunya." Yang artinya, sering-seringlah mengingat kematian, sebab yang demikian itu berarti kesempatan untuk menghapus dosa dan penyebab timbulnya rasa zuhud kepada kehidupan dunia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lumrah bila banyak orang berusaha memelihara kesehatan, ingin tetap muda dan kuat serta panjang umur, tetapi sayangnya keinginan itu tidak bakal terwujud. Kita hanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar batas-batas ikhtiar untuk memelihara kesehatan jiwa dan jasmani kita, sehingga kita bisa kelihatan awet muda.
tubuh tetap segar, akal pikiran tetap sehat, dan hidup bahagia. Sekalipun demikian, tetap saja suatu ketika kematian itu akan datang, sebab bukanlah penciptaan manusia itu sendiri atas jasmani dan rohani, di mana di dalam jasmani terdapat kesehatan yang bisa dirasakan kenikmatannya, dan ada pula penyakit yang akan menyebabkan kematiannya. Adalah mustahil seseorang bisa menghindari kematian dari ajal, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, dan kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Mulk ayat kedua. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai orang mukmin kita harus meyakini bahwa setiap kematian seseorang di dunia ini kelak oleh Allah akan dihidupkan kembali, karena tindakan Allah merusak tubuh manusia dengan kematian itu untuk tujuan membangunkannya kembali dengan suatu rekayasa yang baru. Begitu roh dipisahkan dari jasad kasar yang segera menjadi rusak, Allah mengenakan pakaian yang baru, bersih kepada si ruh. Karena setelah roh meninggalkan kehidupan dunia yang sepele dan tidak kekal ini, manakala ia beriman, ia segera berpindah tempat di suatu kehidupan sebelumnya. Malahan kalau roh itu beruntung, Allah akan memberinya surga dan kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata dan tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah tersirat di dalam hati seorang manusia. Kita semua harus menyadari bahwa kematian yang setiap orang tidak bisa lari darinya bukanlah merupakan penutup bagi hakikat. Kematian adalah langkahnya awal setiap orang untuk menuju kehidupan yang kekal dan lenggang. Sedangkan alam kubur yang nantinya menjadi tempat persinggahan pertama setelah kematian itu hanyalah merupakan tahap pertama dari alam akhirat yang panjang tak kesudahan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, alam kubur adalah tempat tinggal tahap pertama dari beberapa tahap tempat alam akhirat dan merupakan tempat tinggal terakhir dari beberapa tempat kehidupan dunia. Barang siapa yang selamat dari bencananya, maka semua urusan sesudahnya akan mudah. Dan jika tidak selamat, maka semua urusannya sudahnya akan diberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan dengan akhirat tersebut, hidup di dunia ini seumpama sebatas tidur. Begitu seorang manusia meninggal, seketika itu tampak olehnya hal-hal yang berbeda dengan semua yang disaksikannya di dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya manusia itu adalah keadaan tidur. Ketika datang kematian, saat itulah mereka terbangun. Kemudian akan dikatakan kepadanya, fakashafna anka ghita'aka fasabarukal yaumal hadid. Yang artinya, maka kami singkapkan dari pandangan padamu tutup yang menutupi matamu hingga penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Quran Surah Al-Qaf ayat 22. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa hidup ini bukanlah kita yang punya dan bukan pula kita yang menentukan segala sesuatunya. Hidup ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan hidup kepada seseorang dan Dia pula yang menentukan berapa lamanya orang hidup di dunia ini.
Segala sesuatu diberikan waktu ajal yang tidak dapat dimajukan atau tidak dapat diundurkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Bahkan kita tidak tahu pasti di mana tempat kita menghembuskan napasnya penghabisan dan dalam keadaan bagaimana. Semuanya gelap sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardil tamut." Yang artinya dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan berhadapan dengan malaikat maut, wakil mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh manusia dan menariknya dan menyarik nyawa. Dan tidak seorang pun sanggup menampik cengkeraman mautnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan keluar roh seorang mukmin sehingga ia lebih dahulu dapat melihat tempatnya di surga, atau akan keluar rohnya seorang kafir sehingga ia lebih dahulu dapat melihat tempatnya di neraka. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mau memisahkan seseorang dari kehidupan dunia, ia segera memasuki kehidupan yang lain, alam barzakh yang kelak mempunyai tata cara tersendiri di sana. Karena itu wajar kalau kita merasa sedih bila melihat seseorang menemui ajalnya, akan tetapi lebih sedih lagi kalau memikirkan bahwa diri kita sendiri pun akan segera ikut mati. Bahkan dunia di mana manusia menanamkan aktivitasnya lambat laun akan binasa menuju jurang kematiannya, yaitu dengan datangnya kematian yang dicabut oleh malaikat maut. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, perhatikanlah 5 hal sebelum terjadinya 5 hal. Masa muda sebelum masa datang masa tua, keadaan sehat sebelum sakit, selagi berpunya sebelum kemungkinan jatuh miskin, selagi berkesempatan sebelum tidak berkesempatan, dan selagi engkau hidup sebelum engkau mati. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umur yang panjang dan bisa kita memanfaatkan, kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.